Shalom, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini saya akan membahas tentang karunia yang paling tertinggi, terbesar, dan diakui oleh Alkitab bahwa itu adalah karunia yang paling top. Alkitab mengatakan bahwa itu adalah karunia yang paling dahsyat. Dan tentu karunia itu, kalau saya mau ikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu adalah satu talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang. Kalau kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-13, di situ ada urutan-urutan tentang karunia. Jadi di situ dia menjelaskan tentang betapa banyaknya karunia-karunia dana diringkas oleh 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Dia bilang, demikian tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar atau paling tinggi diantaranya adalah kasih. Jadi ketika saya melihat dan mempelajari tentang urutan-urutan karunia yang begitu spektakuler dijelaskan oleh 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ke ayat 13, saya melihat satu perkara yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Sudah begitu banyak karunia yang ada diringkas dan dikatakan tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah, ini yang saya katakan, ini adalah karunia yang paling hebat. Karunia yang paling dahsyat itu ada di dalam kasih. Nah, sekarang orang semua kan tertarik bagaimana bisa kalau saya tanya, apakah semua orang dikasih karunia untuk bisa main musik? Saya pernah tanya di beberapa kelompok ketika saya melayani. Mereka jawab tidak. Apakah semua orang dikasih karunia bisa main drum? Banyak yang jawab tidak. Apakah semua orang dikasih karunia untuk menjadi worship, WL, pemimpin pujian yang hebat? Tidak. Apakah semua orang diberikan karunia untuk menjadi seorang pengkhotbah? Kalau dikatakan tidak. Apakah semua orang dikasih karunia untuk bisa menjadi pendoa, syafaat? Tidak juga. Banyak sekali orang yang sarjana disuruh berdoa dia takut. Tapi apakah semua orang dikasih karunia kasih? Jawabannya iya. Itu makanya Tuhan bilang, satu talenta yang dikasih itu jikalau disimpan, itu akan diminta sama Tuhan. Jadi ketika saya melihat itu, ternyata karunia kasih merupakan karunia yang paling tinggi, paling besar, dan bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi persoalannya begini, apakah semua orang bisa melakukan kasih? Jawabannya bisa, tapi masalahnya apakah dia mau atau tidak. Persoalannya di situ. Kalau dikatakan apakah semua orang bisa berbuat kebaikan, berbuat kasih? Bisa, tapi mau atau tidak. Begitu. Jadi dalam kehidupan kekristenan kita semua dikasih kemampuan untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tapi tidak semua orang mau, gitu. Misalnya ada tetangga sakit, bisa tidak kita nolong dia? Kalau mau dibilang bisa, pasti bisa, tapi mau atau tidak. Kita lihat dasar Yesus Kristus turun ke muka bumi ini, dasar pertama adalah kasih. Maka dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu dasar.
Jadi ya karena Allah mengasihi kita, dia udah tidak pandang kita ini kurang ajar, kita ini berdosa, atau kita ini bejat. Dia sudah tidak pikir itu, tapi karena kasih. Begitu. Makanya saudara kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, kita harus tahu bahwa karunia kasih ini merupakan karunia yang paling tinggi dan paling hebat. Dan doakan supaya Tuhan mampukan kita. Jadi berdoa, Roh Kudus masuk di dalam hatiku supaya aku bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar mempraktekkan. Karena di dalam Alkitab, seluruh isi hukum Taurat, seluruh isi Alkitab itu sudah diringkas hanya 2. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadi dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita. Pokoknya semuanya segenap. Baru yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu isi dari seluruh ajaran Alkitab. Makanya kasih itu adalah karunia yang hebat. Makanya kalau orang itu mau bicara Alkitab, mau bicara kebaikan seperti apapun, kalau dia tidak berbuat kasih atau kebaikan, sudah nilainya 0. Jadi di dalam hidup kita berdoa supaya kita bisa dikaruniai kasih. Dan kalau Roh Kudus masuk, Tuhan masuk, pribadi kasih itu masuk di dalam diri kita, pasti kita dimampukan. Semoga dengan apa yang saya sharekan kepada semua kekasih Tuhan, jangan berbangga kalau kita dikasih kelebihan-kelebihan. Kalau orang umum itu dikatakan talenta. Ya, talenta apapun yang kita dapat daripada Tuhan. Mari kita lihat ada satu yang Tuhan paling kagumi dan bangga kalau kita memiliki kasih. Itu adalah karunia yang paling. Jadi ketika kita mengasihi orang, itu sudah karunia yang hebat begitu. Jadi karunia itu bukan karena kita berbahasa roh, orang ini hebat ya bisa berbahasa roh, orang ini tumpang tangan manusia jatuh semua. Alkitab tidak bilang itu karunia yang paling hebat. Alkitab bilang karunia yang paling hebat adalah kasih. Jadi kalau kamu bisa mengasihi tetanggamu, kamu bisa mengasihi orang-orang di sekitarmu, kamu bisa mengasihi istrimu, bisa mengasihi suamimu, mengasihi anakmu, mengasihi sesamamu, orang-orang yang ada dekatmu, kau sudah punya karunia yang sementara kau praktekkan, dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Semoga Tuhan Yesus selalu meneguhkan, menguatkan hati dan iman. Shalom. Tuhan memberkati.